Halo teman-teman pecinta catur, jumpa lagi di channel kita Otak Catur. Baik teman-teman, dalam video kali ini kita akan kembali mengulas partai dari peringkat 3 dunia, Fabiano Caruana, dan saat ini berlawanan dengan Alireza Firouzja, peringkat 9 dunia, dalam pertandingan FIDE Grand Swiss 2021 ronde ke-9. Dan setelah pertandingan ini, Caruana naik peringkat menjadi peringkat 1 dan Caruana turun menjadi peringkat 2, namun memiliki poin yang sama, yaitu 6,5. Caruana mengawali permainan dengan pion E4 dibalas C6, D4, D5, E5, memajukan pion, gajah ke F5, H4 dengan ancaman memajukan pion ke G4 dan H5 dan mengancam gajah, dan gajah akan terperangkap. Lalu H5 mencegah pion agar tidak maju. Lalu gajah D3 menawarkan pertukaran gajah, diterima oleh Alireza dan menteri pukul gajah. Menteri A6 skak ditutup oleh kuda E6 memberikan jalan bagi gajah petak gelap dari Alireza. Kemudian kuda ke E2 pengembangan perwira, kuda ke E7 B4 dengan ancaman bila pion dipukul oleh menteri maka benteng akan aktif dan mengancam pion yang ada di B7. Menteri A6 menawarkan pertukaran menteri, ditolak oleh Caruana dengan menteri ke B3. Kuda ke F5 membuka jalan bagi gajah. Lalu kuda ke F3 melindungi pion, memperkuat pion. Lalu kuda ke D7 pengembangan, lagi-lagi pengembangan perwira dari Alireza. A4 dengan di sini langkah terbaik menurut komputer yaitu dengan kuda ke B6 lalu bermanuver ke petak C4. Namun di sini Alireza memilih dengan menteri C4 menawarkan pertukaran menteri, ditolak oleh Caruana dengan gajah ke D2. Langkah novelty juga atau langkah yang direkomendasikan oleh komputer yaitu dengan menteri pukul menteri juga bisa. Namun di sini Caruana memilih dengan gajah ke D2. Caruana menolak pertukaran dan terpaksa Alireza yang menawarkan langsung dipukul menteri, menteri pukul menteri, pion mukul menteri, dan F6. Nampaknya Alireza risih dengan pion yang ada di petak L5 ini ya. Kemudian rokade, gajah ke E7, G3, raja ke F7, benteng F ke E1, pion F pukul pion E5, pion pukul pion, benteng A ke C8, berusaha menguasai file semi terbuka di lajur C. Kuda ke F4, lalu D4 mengajukan pion, benteng A ke C1, C5, kuda ke D5 ya, karena bila pion pukul kuda maka pion akan maju, forking raja sekaligus kuda. Terpaksa raja mundur dan di sini putih lebih baik. Maka dari itu pion C pukul pion B dibalas kuda pukul pion yang ada di E7, raja gajah pukul ya, di sini memforking raja sekaligus pion. Lalu raja ke G6 terlebih dahulu, benteng pukul benteng, benteng pukul benteng, barulah kuda memukul pion. Kuda ke C6 lalu F4 memperkuat pion yang ada di E5, raja ke F5. Di sini lagi-lagi pion dikorbankan oleh Alireza. Kuda pukul pion skak, raja ke G6, kuda ke E6, raja ke F5, kuda ke G5, kuda ke C5, kuda ke F7. Ancaman terhadap
raja yang nantinya akan memforking benteng dan raja. Raja ke E6 mencegah hal tersebut. Kuda ke D6, gajah, benteng ke G8, raja ke G2, lindungi pion, raja ke D5, benteng ke B1, kuda ke E4, ancaman terhadap gajah, lalu kuda pukul kuda, paksa ya, dipukul oleh Caruana, baru raja memukul kuda. Benteng ke C1 menguasai file terbuka, raja ke D3 mengancam gajah. Gajah mundur ke E1, raja maju ke E2. E6 memajukan pion dengan maksud ingin mempromosikan pion nantinya, dan didukung oleh pion yang ada di file F. Lalu D3, F5, kuda D4, gajah memukul pion. D2 terpaksa dipukul oleh gajah dan raja memukul gajah. Benteng ke C5, benteng ke E8, benteng ke E5 melindungi pion, raja ke D3, raja F2, benteng ke E7, G4 memberikan jalan untuk raja putih. Pion H pukul pion G, raja ke G3, benteng ke E8, raja pukul pion, kuda ke C6 memberikan ancaman terhadap benteng, dilindungi oleh raja ke F4. Ali Reza tidak berani memukul benteng, sebab bila kuda pukul benteng, raja pukul kuda, dan pion ini tidak akan lagi terbendung oleh Ali Reza. Sebab itu kuda ke E7, F6, kuda ke G6 melakukan forking terhadap benteng dan raja, lalu raja ke F5 melindungi benteng. Lagi-lagi Ali Reza tidak berani memukul benteng dan lebih memilih dengan pukul pion skak. Raja ke G5, kuda ke F3, ya lagi-lagi memberikan forkingan tapi tidak berani memukul benteng ya. Raja ke F4, kuda ke D4, E7 memajukan pion dan nantinya akan disusul dengan pion ke F7. Lalu kuda ke C6, F7, benteng pukul pion. Sebab bila benteng memukul benteng, kuda akan berbenteng, dan bila pion promosi dan kuda akan memforking raja dan juga menteri. Dan di sini Ali Reza unggul. Oleh sebab itu, di sini terlebih dahulu benteng melakukan skak di D5, dan tepat di langkah ini Ali Reza menyerah, sebab bila kuda menutup skak maka pion promosi menjadi menteri. Baik teman-teman, itulah tadi ulasan dari partai Fabiano Caruana melawan Ali Reza Firoza. Bila teman-teman menyukai video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you next time. Bye bye.